Menurut cerita legenda, dahulu kala Bali dan Jawa adalah kesatuan daratan. Namun karena perjanjian antara Sidi Mantra dan Naga Basuki, dua pulau tersebut terpisah. Alkisah di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur, hidup seorang Brahmana bernama Empu Sidi Mantra yang dikenal sakti mandraguna. Sang Hyang Widya atau Batara Guru menghadiahkan Brahmana harta dan seorang istri yang cantik jelita. Setelah beberapa tahun menikah, Empu Sidi Mantra dikaruniai seorang anak lelaki yang gagah dan tampan bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran tumbuh sebagai anak yang pandai, namun sayang ia sangat menyukai judi. Kehidupan Empu Sidi Mantra tidak tenang dibuat oleh anak sematawayangnya. Manik Angkeran kerap mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya dan berhutang kepada orang lain ketika kalah berjudi. Banyak orang yang mendatangi rumah Empu Sidi untuk menagih hutang atas pinjaman yang digunakan Manik Angkeran berjudi. Karena sudah tak mampu membayar hutang-hutang tersebut, Manik Angkeran memohon bantuan kepada sang ayah. Akhirnya Sidi Mantra berpuasa dan berdoa memohon bantuan kepada para dewa. Tiba-tiba di suatu malam, Empu Sidi mendengar suara bisikan yang terdengar sangat jelas di telinganya dengan mengatakan, "Hai Sidi Mantra, pergilah ke kawah Gunung Agung. Di sana ada harta karun yang dijaga oleh seekor naga bernama Besuki. Mintalah naga tersebut untuk memberikan sebagian hartanya tersebut." Keesokan harinya Empu Sidi berangkat menuju Gunung Agung. Selama perjalanannya Empu Sidi mampu mengatasi semua gangguan yang terjadi. Berjalan cukup jauh sampailah Empu Sidi di tempat yang ditujunya. Ia duduk bersila di tepi kawah Gunung Agung sambil membunyikan bel dan membaca mantra serta memanggil nama naga Besaki. Menyadari kedatangan Empu Sidi, naga Besaki keluar. Sidi Mantra kemudian mengutarakan maksud dan tujuan ia pergi menemui naga Besaki. Mendengar ungkapan hati Sidi Mantra, naga Besaki merasa iba dan kemudian menggeliat dan dari sisik-sisiknya keluar emas dan berlian. Sidi Mantra sangat senang dan berterima kasih kepada sang naga. Sesampainya di rumah, Empu Sidi memberikan emas dan berlian tersebut kepada Manik Angkeran guna melunasi hutang-hutang judinya. Manik Angkeran berjanji tidak akan berjudi lagi. Ucapan Manik Angkeran dipercayai oleh sang ayah. Kemudian Manik Angkeran menjual seluruh emas-emas tersebut dan uangnya digunakan untuk melunasi sebagian hutangnya. Melihat jumlah uang yang cukup banyak, Manik Angkeran tergiur untuk menggunakan uang sisa tersebut untuk bermain judi kembali. Sedangkan semua hutangnya belum terlunasi. Tak lama kemudian Manik Angkeran kembali meminta bantuan kepada sang ayah. Namun Sidi Mantra menolak permintaan putranya. Sidi Mantra merasa kecewa atas sifat sang anak. Tak tinggal diam, Manik Angkeran mencari tahu dari mana ayahnya mendapatkan semua harta tersebut. Dan diketahuilah bahwa sang ayah mendapatkannya dari kawah Gunung Agung. Ia pun mencuri lonceng milik ayahnya dan menemui naga Besuki. Setiba di Gunung Agung, Manik menyembunyikan lonceng milik ayahnya. Sang naga pun keluar dari dalam kawah. Manik Angkeran pun terlihat sangat ketakutan. Mendengar keinginan Manik Angkeran, naga Sugi berkata, "Aku akan memberikanmu harta, namun kamu harus berjanji untuk mengubah perilakumu dan ingat hukum karma." Naga Besuki kemudian membalikkan badannya hendak mengeluarkan emas dan intan dari sisik ekornya. Takjub melihat emas-emas yang ada di depan matanya, niat jahat dari Manik Angkeran pun muncul. Ia tiba-tiba menghunuskan keris dan memotong ekor naga tersebut. Lalu Manik Angkeran kabur membawa ekor itu. Naga Besuki sangat marah dan menjulurkan lidah apinya ke jejak kaki Manik Angkeran. Di dalam perjalanan, Manik Angkeran merasa kedua telapak kakinya terasa panas. Dan sedikit demi sedikit tubuhnya terbakar hingga akhirnya menjadi abu. Empu Sidi cemas lantaran anaknya tak kunjung pulang ke rumah. Akhirnya ia mencoba mencari sang anak di Gunung Agung. Sesampainya di sana, ia melihat naga Besuki yang tengah resah di luar kandangnya. Sang naga mengatakan agar Sidi Mantra tak perlu lagi mencari putranya karena ia telah membinasakan Manik Angkeran yang pergi membawa ekornya tersebut. Terjadilah kesepakatan antara Sidi Mantra dengan naga Besuki, yaitu Manik Angkeran akan dihidupkan kembali apabila ekor sang naga dikembalikan.
Manik Angkeran kemudian hidup kembali dan ditemukan oleh Sidi Mantra. Keduanya menemui naga Besuki dan mengembalikan ekornya. Naga Besuki meminta kepada Manik Angkeran untuk bersungguh-sungguh menaati perintah sang ayah. Akhirnya ia pun menyetujui hal tersebut. Sidi Mantra pun mengatakan kepada anaknya untuk tinggal secara terpisah dan ia harus hidup sendiri. Dengan kekuatannya Sob, Sidi Mantra menggunakan tongkat dan menoreh tanah membuat garis besar antara ia dan anaknya Manik Angkeran yang telah hidup kembali. Garis yang mulanya hanya garis biasa itu kemudian melebar sehingga tergenangi oleh air laut dan lama-kelamaan menjadi selat. Selat itulah Sob yang kini dikenal dengan nama Selat Bali. Dan Sobat Asik, itulah legenda asal mula Selat Bali. Bagaimana menurut pendapat kalian Sob? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini ya.